Hadirin dan hadirat sekalian, tata tertib melawat. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain antara lain ialah melawat jika di antara mereka meninggal dunia dan turut menghantar jenazahnya ke kubur kalau memungkinkan, serta menjaga tata tertibnya. Antara lain adab-adab melawat ialah turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarganya. Dari kita berjumpa keluarganya, mengucapkan takziah. Taulah semuanya bagaimana bertakziah. Yang kedua, mendoakan si mati dan keluarganya. Selain kita berjumpa keluarganya dan mendoakan supaya bersabar keluarganya yang menimpa itu, juga mendoakan si mati, sekurang-kurangnya membacakan surah Al-Fatihah, istighfar dan sebagainya. Yang ketiga, penting ini, mensolatkan jenazahnya. Selain daripada mendoakan, kalau memungkinkan ikut solat jenazah, besar pahalanya. Ibu, ya, apabila suami atau keluarganya meninggal dunia, seorang wanita pun perlu ikut sholat jenazah. Bukan macam zaman dahulu belum belajar. Dulu saya dapati tak ada perempuan ikut sholat jenazah, padahal perempuan pun perlu ikut sholat jenazah, apalagi anaknya. Kalau suaminya meninggal, istrinya pun perlu ikut sholat jenazah, anak-anaknya ikut sholat jenazah. Jangan sibuk dengan nangis, tidak ada artinya apa-apa, Bu ya. Sebetulnya itu dulu, Bu ya. Sekarang alhamdulillah tahu kita perlu ambil wudu. Ya, kalau sekiranya kita family, kita dari rumah mengambil wudu. Jangan mengambil wudu di tempat jenazah itu karena mungkin sibuk, mungkin jenazahnya dimandikan di situ, toiletnya tak mencukupi. Kita ambil wudu dari rumah dan bawa telekong kalau perempuan. Kalau laki-laki bebas. Laki-laki pun perlu ambil wudu, ya, dari rumah kalau boleh. Kalau boleh sembahyang jenazah. Jangan lari. Dulu-dulunya apabila jenazah diseharkan sudah pun selesai di kafan, lari ke bawah. Tengok orang dulu tak tahu sembahyang jenazah. Sekarang alhamdulillah. Ibu, ya, Bapak ajarkan tata cara sholat jenazah ini kepada anak-anak kita, ya kan? Kemudian dilarang menyebut-nyebut keburukan mayat, berdosa hukumnya. Jadi kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, jangan disebut keburukannya, sebut kebaikannya. Kalau disebut kebaikannya, diaminkan malaikat. Kalau disebut keburukannya, masya Allah, diazab. Hindari dari berkerumun-kerumun dan berbual-bual hal dunia. Ya, kadang-kadang zaman-zaman dahulu di Kuridu itu ramai orang bual-bual. Apa kabar? Pasal kawan jiran lama tak jumpa, ketika itu jumpa, wah bisinglah di luar itu. Bual-bual masalah dunia, apa kerja sekarang, berapa gajinya, tinggal di mana, apa itu semua. Di jenazah tak usah bising-bising tuh. Di tempat jenazah tak boleh bising-bising, walaupun kita ketemu dengan jiran lama ke, kawan lama ke, jangan tanya di situ, ya Pak ya. Tapi dululah, sekarang nampak alhamdulillah senyaplah, zikirlah, istighfarlah ya. Di depan jenazah, di tempat jenazah memperbanyak baca istighfar, baca sholawat, begitu, bual. Kalau bual-bual masalah dunia lagi dilarang. Sekarang kerja apa bisnis,
Wah, sibuk saja dengan situ. Wal'iyadzubillah. Kemudian mencegah orang yang meratapi mayat. Dulu ada orang meratapi, menangis meraung-raung, kemudian mempakkan badan misalnya keluarganya karena tidak rela, tidak ridho atas kepulangan, atas kematian arwahnya. Kita harus sabar semuanya. Maka kita sunat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Masa atau maknanya? Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan pulang kepadanya. Betul tak? Semua, bukan hanya mayat ini, semua akan kembali kepada Allah. Maka itulah kita kena sabar, bertenang, jangan berontak-berontak, jangan menangis meraung-raung. Menangis sedikit boleh, ya kan? Karena simpati ataupun sedih. Menangis sebentar, waktu kita hari kematiannya, besoknya senyum. Kenapa? Nak terima uang peninggalan, nak faraid, dapat uang CPF, uang ini, ya tak? Merebut-rebut harta pusaka orang mati, tak malu muka, ya. Saudara-saudara sekalian, kemudian menginsafi diri, karena mati itu menjadi peringatan secara langsung. Ya kan peringatan secara langsung itu orang mati. Kita kalau melihat orang mati terbujur di hadapannya, dia akan sadar bahwa aku pun akan mati seperti ini. Itu penting tuh. Kalau seseorang itu melihat jenazah, fikir kelalaian, kelemahan, kekurangan, dia mungkin orang ini tamak, ya, ngerakus, nampak jenazah, dia pun insaf, ya. Sebab kita semuanya akan meninggal, akan terbujur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa itu pasti mati. Kita pun mati juga. Macam itulah namanya menginsafi diri. Jadi kalau orang itu belum start sholat, ya sholat Pak Ustadz, tapi rongak-rongak, on off sembahyangnya. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Mungkin melihat mayat, dia pun apa dibawa oleh jenazah ini. Coba jenazah itu bawa apa? Walaupun dia mempunyai kemewahan, kekayaan yang luar biasa, bawa apa jenazah? Bajunya bawa baju apa? Walaupun bajunya satu lemari sampai penuh, kalau meninggal dunia pakai baju apa? Pikirlah, kain cotton. Walaupun ini orang kayaknya kaya, kalau meninggal dunia bajunya baju warna putih itu, Pak. Kasih itu. Ayo nak bikin apa baju lemari itu? Coba bayangkan. Maka kita harus jangan menggunakan nafsu tamak rakus loba. Kita perlu muhasabah diri dan lantik dalam diri kita ini nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa ketenangan, mengajak beribadah, mengajak berzikir, mengajak bersedekah, mengajak wakaf, mengajak infak dan seterusnya, disuruh berkorban. Pasti dia akan beruntung dan tak akan rugi. Percayalah. Sadar setelah dia meninggal. Buat apa? Kan kemarin saya terangkan, menyesal setelah orang itu meninggal dunia tak ada gunanya. Menyesal ketika orang itu nazak itu tidak ada gunanya. Biar menyesal ketika kita belum meninggal dunia. Sedekah sebelum
tiba ajal kepada salah seorang di antara kalian. Baik, jika mayat laki, kaum wanita dilarang melihat auratnya ketika dimandikan dan dikafankan, kecuali bagi yang bermahram dengannya. Maka yang menolong tentu anak beranak. Kalau ya walaupun di situ ada orang tukang mandi, anaknya ke depan untuk menolong. Oh, banyak orang takut sama jenazah, padahal jenazah itu tidak mokol. Ada orang takut sama jenazah tuh. Apabila seorang ini meninggal dunia, diletakkan di hall ataupun diletakkan di mana? Di bilik, dia takut masuk dalam bilik, takut. Padahal dia tak ada jenazah pukul. Ada jenazah bangun pukul dia? Tak ada. Tapi perasaan takut ada hantu. Ini tak semua orang, ya. Sebetulnya kita ini disunat membuka muka sambil berdoa diampuni dosa jenazah, dan kita pun punya doa makbul. Kita tumpang niat, tumpang doa, apa hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini nanti. Ini kalau tahu agama, belajar agama, tahu caranya, ya. Saudara-saudara sekalian, yang boleh memandikan hanya yang bermahram. Walaupun ada orang tukang mandi, kita pun ikut serta memandikan, memegangkan pipe kapal, gayung, sabun, sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di haribaan istrinya, yaitu Sayyidatina Aisyah, di pangku. Suaminya sedang sakit di pangku. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya sakit pangku, jangan ditinggal-tinggal. Kadang-kadang maaf saja ada perempuan tuh tak tahu diri, suaminya sakit dia pergi makan angin. Sampai hati sih, kalau suaminya sakit jangan makan angin ya Bu ya. Kalau boleh duduk di rumah, takut meninggal dunia secara mengejut, paham? Atau sebaliknya, kalau istri sakit Pak, jangan pergi mana-mana, tunggu di rumahnya, takut istrinya meninggal secara tiba-tiba. Itu penting. Kadang-kadang sedang berada di luar negeri, meninggal dunia, jadi tak bisa menyembayangkan, tak tahu apa terjadi. Allahu Akbar. Itu dululah, sekarang masih alhamdulillah belajarlah agama supaya tahu peraturannya. Jangan tinggalkan kemana-mana, hatta pergi rumah anaknya pun tak boleh. Kadang-kadang orang tua ini meninggal dunia ketika kita tak ada di rumah. Orang yang disayang-sayang, orang yang menyayangi, Allah tunjukkan orang ini tak ada di rumah ketika seorang itu nazar. Banyak orang tak tahu arwahnya nazak jam berapa, tak tahu, agak-agak jam sekian. Pasal apa? Dia meninggal dunia dalam keadaan senyap-senyap, iya kan? Lain kalau meninggal di hospital, kadang-kadang itu pun langsung tak dapat apa-apa, tahu-tahu dah meninggal. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, tugas menguburkan mayat sama ada lelaki maupun perempuan diserahkan kepada kaum lelaki saja. Tidak ada kaum perempuan ikut korek kubur, tak ada. Meletakkan jenazah pun, walaupun jenazah itu perempuan, bukan perempuan, lain tukang mandi. Kalau mandi, kalau perempuan itu, kalau jenazah itu perempuan, maka yang memandikan perempuan. Ya, tapi kalau mayat itu laki-laki, yang mandikan laki-laki. Itu waktu mandikan. Bagaimana kalau mayatnya laki-laki, yang menguruskan untuk mengafani itu perempuan. Tapi kalau meletakkan ke kubur laki-laki, bukan perempuan. Ada perempuan di sini menguburkan mayat? Tidak ada. Laki-laki juga.
anak-anaknya ke depan. Kadang-kadang anaknya berada di luar negeri, on the way, tak sampai-sampai, dah tak jumpa bapaknya. Ya dah. Padahal anak itu dipelihara, dijaga ya, sekolah tinggi-tinggi, las-las tak jumpa orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ya Bu ya. Jadi ini perlu kaum laki-laki tahu, kaum wanita dilarang menghantar jenazah ke kubur, tetapi larangan itu tidak diperketat. Maksudnya apa? Dilarang kaum perempuan mengeskort atau mengiringi jenazah ke kubur, kecuali orang-orang yang bermahram, misalnya anaknya boleh walaupun perempuan. Sebab apa? Larangan itu tidak terlalu ketat. Artinya apa? Kalau sekiranya bapaknya meninggal dunia, anak perempuan boleh ikut, asalkan tidak suka menangis. Yang dilarang oleh Rasulullah itu takut perempuan ini suka menangis, suka meraung-raung. Coba diterangkan dalam hadis, nuhina anit tiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut menghantar jenazah ke kubur, tetapi larangan itu tidak diperketat. Maknanya sekiranya ada di antara anak perempuannya mau ikut jenazah bapaknya ataupun istri mau ikut jenazah suaminya, boleh, asalkan tidak mendatangkan fitnah ataupun tidak meraung-raung, meratap. Boleh, ada ulama membolehkan, ya kan? Asalkan tak mendatangkan fitnah. Sebab apa? Walam yu'zam alaina, tak begitu diketatkan. Ya kalau boleh tak usah ikut. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan semua jemaah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dapat kita diselenggarakan jenazah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin.